Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang ada di kota maupun yang ada di desa sampai di pelosok tanah air. Dan saudara yang ada di Malaysia, yang ada di Sabah, Sarawak, Kuala Lumpur, Kamboja, di Singapura, dan di Amerika Serikat. Sungguh senang sekali kembali menjumpa saudara pada saat malam ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semuanya. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik. Puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kemurahan kasih, Bapa yang kami puji, kami permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berterima kasih buat pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, hari yang Tuhan beri, untuk kami dapat melakukan tugas kami, tanggung jawab kami, dan seluruh aktivitas kami pada hari ini. Itu semua karena berkat, kemurahan, dan pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Mari berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami dan jamah hati kami ya Tuhan, sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pembacaan firman Tuhan pada saat malam hari ini terambil dari 2 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-25 dan 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah raja kepada Sadok, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku akan melihatnya lagi juga tempat kediamannya. Tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia. Biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, perikop di atas menceritakan situasi Daud yang sedang melarikan diri dari Yerusalem dikarenakan anaknya Absalom memberontak dan merebut tahta dari Daud. Di tengah kesesakan yang Daud alami, dia tetap mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Seperti pada ayat yang ke-26, apapun yang Tuhan kehendaki, bahkan jika Tuhan tidak berkenan sekalipun untuk dia kembali ke Yerusalem, Daud tetap menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti yang Daud katakan, maka aku bersedia, biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Jika kita membaca pada ayat selanjutnya dari perikop di atas, saudara, di masa kesesakan tersebut, Tuhan tidak meninggalkan Daud. Tuhan bahkan menyediakan orang-orang dan sahabat di sekitar Daud yang tetap setia kepada Daud seperti Imam Sadok, Abiatar, dan Husai, sahabat Daud, yang nantinya juga ikut serta berperan dalam mengembalikan posisi Daud ke tahtanya kembali. Kesetiaan dan penyertaan yang sama juga telah Bapa sediakan kepada kita anak-anaknya, saudara, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus, di setiap musim dan lembah yang Tuhan izinkan kita lalui, sebab Dia setia, Dia tidak pernah tertidur dan tidak pernah lalai. Dia akan selalu menyediakan pertolongan lewat caranya, lewat mujizatnya, dan lewat orang-orang di sekitar kita, sehingga kita dimampukan dan tidak dibiarkan untuk berjalan sendirian. Puji Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita belajar untuk mengizinkan Tuhan Yesus untuk diam dan bertahta di dalam hidup kita. Izinkan Tuhan masuk ke dalam bahtera hidup kita dan menjadi nahkoda yang menuntun dan membimbing perjalanan kehidupan kita. Saudara, kita akan selalu menjalani kehidupan yang penuh dengan sukacita dan bahagia saat kita menjalaninya dengan mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mempercayakan diri kita kepada Tuhan terlihat sangat sederhana, tetapi terkadang sulit untuk kita praktekkan. Mengapa, saudara? Karena terkadang kita masih meragukan penyertaan Tuhan. Dan yang membuat kita ragu adalah karena kita lebih percaya dan terpengaruh dengan pemikiran dunia daripada janji firman Tuhan.
Itulah sebabnya hari demi hari kepercayaan kita kepada Tuhan semakin melemah. Akibatnya, kita akan memandang kehidupan ini penuh dengan pesimis, penuh dengan kemustahilan, beban, rumit dan melelahkan. Oleh karena itu, langkah awal supaya kita dapat mengalami terobosan baru adalah dengan memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan. Orang yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan pasti memiliki cara pandang dan hidup yang berbeda. Dia akan merasakan segala hal yang terjadi dalam kehidupannya pasti selalu mendatangkan kebaikan, karena dia percaya bahwa kehidupannya disertai oleh Tuhan. Tidak ada lagi persungutan, tidak ada lagi kekhawatiran ataupun beban. Saudara, tujuan Tuhan memberikan pertolongan terjadi dalam hidup kita adalah supaya mengubahkan cara berpikir kita. Dia mau kita berpikir bukan dengan pemikiran dunia lagi, melainkan dengan pemikiran kerajaan Allah, pemikiran yang selalu mengandalkan Tuhan. Pemikiran dunia hanya akan membuat kita semakin meragukan janji Tuhan buat hidup kita. Tuhan menginginkan kita untuk tidak menghabiskan waktu dengan terus berputar-putar karena perkara-perkara dunia. Tuhan justru ingin kita lebih berfokus kepada perkara kerajaan Allah yang akan diberikan di dalam kehidupan kita. Bagaimana cara memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan? Dengan terus memandang Yesus dan pekerjaan yang Tuhan kerjakan bagi kita. Sadarilah Tuhan Yesus sudah menyelesaikan masalah dosa, sakit penyakit, kutuk, dan penghukuman dengan cara Dia mati di atas kayu salib. Dia menanggung itu semua untuk kita, saudara. Dan bahkan lebih daripada itu, Tuhan Yesus bangkit dan meyakinkan kita bahwa segala kuasa dan kemenangan ada di dalam Dia, dan itu semua diberikan kepada kita sebagai kasih karunia. Puji Tuhan. Mari saudara, saat ini kita percayakan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus. Beri ruang seutuhnya untuk Tuhan bekerja dalam hidup kita. Sebab dalam segala keadaan yang diizinkan, Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Puji Tuhan, amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan pada saat malam hari ini Tuhan, yang mengingatkan kepada setiap kami bahwa begitu besar kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan yang membawa kami ke dalam jalan-jalan Tuhan. Ajar kami senantiasa untuk mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami percaya saat kami mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, Tuhan yang membawa kami ke dalam segala kebaikan. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami, ajar kami melakukan firman-Mu dengan penuh kesetiaan. Dan saat ini kami rindu berdoa bagi saudara kami yang mendengar program ini dimanapun berada. Saudara-saudara kami yang ada di perantauan yang jauh dari orang tua, mari Tuhan berkati mereka, Tuhan teguhkan hati mereka untuk senantiasa kuat di dalam Tuhan, untuk senantiasa kokoh mengiring Tuhan. Saat ini Tuhan menjamah menyembuhkan setiap saudara kami yang terbaring sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara kami yang dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam bisnis pekerjaan, dalam pendidikan, dan apapun yang dikerjakan, Tuhan yang jadikan berhasil. Mohon penyertaan, penjagaan Tuhan saat malam ini, pimpin kami Tuhan, supaya kami dapat berjalan dalam segala firman Tuhan, dalam segala kehendak Tuhan. Berdoa bagi saudara kami yang terikat oleh kuasa dosa, kuasa kutuk dosa. Tuhan bebaskan, lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan penghiburan bagi setiap kami yang menderita, berikan kekuatan bagi setiap kami yang lemah dan putus asa. Berdoa bagi daerah kami, kota kami, desa kami, negeri kami, Tuhan yang memberkati semua. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sudah mendukung pelayanan ini, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih Tuhan Yesus. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan saat malam hari ini. Saya percaya dan yakin saudara semua diberkati. Mari kita tetap bersukacita di dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan senantiasa. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.